masalah kawero memang harus benar-benar dimiliki oleh seorang garwa suami. Ya. Karena kembali sebagai pemimpin itu harus mempunyai kualitas di dalam dirinya, minimal masalah pemikirannya. Pemikiran itu meliputi dari bagaimana dia mau belajar, mau menampung semua ilmu, bisa memilah dan memilih mana yang baik akan dia ambil dan dia terapkan kepada dirinya, baru akan menjadi contoh yang baik bagi garwa istrinya. Bisa memberikan pengetahuan yang mungkin istrinya belum tahu. Dia ngasih tahu pengetahuan ke istri itu bukan dari bentuk keilmuan secara teori aja gitu, tapi secara tindakan. Perilaku kita seperti apa itu ilmu yang akan disampaikan ke istri. Karena itu inti kan di situ. Makanya dari kawero ini mengatakan ilmu itu kalakone kanthi laku, ngendikane para leluhur Jawi kan. Apapun keyakinanmu, apapun agamamu, apapun ajaranmu, yang akan dinilai adalah perbuatanmu, di mana bisa menyenangkan orang dan bermanfaat bagi orang lain. Bukan sebaliknya. Kalau kamu punya ajaran, agama, keyakinan apapun, tapi perbuatanmu merugikan orang lain, juga tidak bisa menyenangkan orang lain, hidupmu akan biasa-biasa saja dan kamu akan dijauhi oleh orang. Karena kepribadianmu yang membuat seperti itu. Kepribadianmu kurang baik, maka jadilah pribadi yang baik, pribadi yang positif. Di situ dimanapun kamu berada akan menimbulkan aura positif. Kalau kita seperti itu di dalam keluarga, pasti akan si istri ini, garwa kita ini akan mengikuti. Dan itu bisa diterapkan. Bukan cuma kita hanya bahas ini. Karena kalau kita mau memahami kenapa, ini ilmu realita. Bukan ilmu goib, bukan ilmu mistis, tapi nyata nih. Dan semua orang bisa mempraktekannya. Kalau kawero kita ini sudah mumpuni, minimal juga bisa menjadi bentuk ngayomi dan ngayomi. Karena kita tahu pengetahuan masalah ABC tentang melindungi tentang raga, akhirnya kita bisa. Ada apa pengetahuan? Akhirnya kita bisa ngayomi. Ngayomi juga dari kawero juga kita akan tahu. Karena nggak langsung kalau kita memang punya kawero pengetahuan, apalagi pengetahuan kita yang diakui di luar, buat kebanggaan dari kalau kita istri. Ternyata lu puji sampai kata lo pinter. Wah, gak rugi sampai nemu nang di nek sing bujang. Iya. Puji sampean Mbak Yu kok iso pinter ngene, aku sampe dongakno ben oleh bojo koyo bojone sampean. Jadi kebanggaan. Apalagi kalau kita sudah punya omongan atau seorang anak juga ikut bangga. Orang tuanya bisa mengimbangi dan bisa mendidik seperti itu. Jadi, pengetahuan itu juga sangat penting. Pengetahuan ini bukan hanya sebatas pengetahuan akademis, bukan, pengetahuan umum yang luas. Kalau akademis kan nomor sekian itu nantinya. Karena itu bentuk formalitas. Makanya selama ini kan kalau anak saya istilahnya pulang sekolah habis ulangan dikasih tahu ini nilainya, Pak ini saya dapat nilai 8, dapat nilai 9, misalkan dari PPKN dapat nilai 9. Bukan saya merasa bangga di nilainya, tapi yang saya tanyakan ke anak itu, dengan nilai 9 ini sudah apa yang sudah pernah kamu kerjakan? Kalau kamu bisa mengerjakan sesuai dengan nilaimu ini, itu baru nilai 9 yang seutuhnya. Pasti kalau gak ada yang nonton terus boten cuman dilem dapat nilai 9 lah, itu hasil dari nyontek ataupun yang lain kan kita nggak tahu nih.
Tapi kalau untuk perilaku pasti nggak ada istilahnya nyontoh dari temennya, pasti perbuatannya dia sendiri, realitanya. Hanya kan ini pinter akademis kalau tadi imbangi tentang sopan santun ini kan kadang-kadang hanya situ aja mintanya nggak akademis, mana banyak sekali kan sekarang yang pinter akademis gini-gini, tentang perilakunya nol, maksudnya kan tidak ada. Mungkin ya banyak lah maksudnya yang pinter akademis gini-gini kan, saya juga kan mungkin lare-lare yang diutamakan tentang perilaku sopan santunnya. Nah, kalau anak saya mungkin dari hal seperti itu saya no komen, kalau pinter nggak pinter terserah, yang penting saya tekankan kamu sopan kepada orang lain, itu yang menjadi poin utama. Pulau mau poin utamanya di situ, pinter gak pinter tentang sekarang yang dilihat orang lain itu tentang kesehari-harian, nah itu dari unggah ungguwe, ada teman-temannya gimana, yang saya tekankan kepada anak-anaknya seperti itu. Mungkin itu juga akan menjadi pembahasan salah satu menjadi tugas pokok Garwo tadi, juga akan menjadi sebuah guru pada Garwo istrinya. Guru di sini seperti apa? Bukan guru-guru secara yang kita lihat di guru formal sekolah, boten. Guru di sini juga kembali dari Karotoboso, digugulan, ditiru. Seorang garwo suami harus bisa seperti itu. Kalau ngomong digugulan, ditiru, berarti ada dua komponen. Secara lisannya dan secara perilakunya. Yang digugu itu omongannya, lisannya, ucapannya. Yang ditiru perilakunya. Di sini yang diutamakan nanti karena kita belajar dari basic Jawa, yaitu tentang andap asor, toto kromo, toto trapsilo. Asor itu sebuah keilmuan tentang budi pekerti yang paling mendasar. Nisor, wis andap nisor, andap asor, nisor. Jadi kalau ngomong andap asor kembali dari awal, yang kita kutip di sini minimal ego kita bisa turun. Karena dari ego ini yang membuat kita sebenarnya nanti nggak bisa andap asor karena ego. Andap asor sebagai garwo suami kepada garwo istri itu seperti apa? Nantinya kita bahas di sini. Menggolek menurut jenengan andap asor, perilaku andap asor kepada istri itu seperti apa? Kan punya pengalaman sendiri-sendiri nanti mungkin pemirsa ini sakit semerah, ternyata aku ngelakoni, ternyata aku dorong. Dari contoh-contoh yang ada seperti kita pernah menjalani seorang garwo suami. Salah sebagai. Jadi kalau andap asor, kalau menurut saya itu kan ya minimal kita itu mengalah dan merasa bersalah dulu ke istri. Jadi nanti itu biar satu tidak menimbulkan cekcok yang lebih besar lagi atau hal-hal yang lain. Terus yang kedua, dengan andap asor itu istilahnya lebih menyayangi, apa ya, nantinya biar istri itu sayang sama suaminya, itu kita itu harus bersikap seperti apa gitu aja sih. Jadi lebih fleksibel lah. Memang itu juga bagian-bagian, mungkin ada tambahan lain itu semoga kami mawon intinya gini, memang intinya kalau memang di dalam hal ini memang kalau itu memang saya pikirkan memang itu salah, ya saya mengalah. Tapi kalau memang saya itu saya tanyakan benar apa enggaknya kan, maksudnya kan dari dilihat permasalahannya, maksudnya kan kita itu kan juga mengalah tapi dengan arti kita harus memberitahu juga nek ini piye kan. Tapi kan terus terang nek masalahnya lihat permasalahannya, mungkin si sebelahannya apa pasangan kita kan nggak tahu, terus kita kasih tahu
maksudnya kan nek menurut kula niku memang niku leres kita kasih tahu, tapi memang niku napa jelas pasangan kula salah oleh kula niku nggih kula tampi kan ngoten. Nah, intinya dari mana permasalahannya dulu kan ngoten. Bilang andap asam nggih merendah itu kan bukannya merendah secara rendah banget maksudnya kan dari situ kan. Kita balikan ke permasalahannya itu apa, harus kita mengalami bagaimana kan. Nah, menurut kula kan ngoten. Itu berarti andap asal itu dalam bahasa Indonesia itu kan sebenarnya kan kita itu harus rendah hati. Nah, rendah hati. Kalau rendah hati bukan berarti rendah banget. Nah, Istilahkan rendah iya. banget itu maksudnya kita harus rendah tapi bukan merendahkan. Nah, enggak, bukan Jadi kita merendahkan. harus merendahkan diri kita di Iya. depan Istri Oh, tidak kan. Mungkin seperti itu lah Iya. teman. Jadi kita harus gini mau nggih dianggap rendah mungkin kalau rendahnya kan adabnya rendah hati kan ngoten itu kan bukan rendahan lah maksudnya kita bisa memahami tentang masalahnya apa gitu. Di setiap perselisihan Ya. kita tidak perlu harus dengan nada tinggi. Ya, Terus kemudian kalau kita selesai juga harus berani meminta maaf. minta maaf. Harus Itu wajib. Kan kita budayakan Ya. di sini setiap kita nanti bubar kita kan selalu mengatakan terima kasih dan minta maaf. Nih, Dan kita harus bisa berani menerapkan di dalam rumah tangga. Apalagi setelah komunikasi dengan istri kita harus selalu mengucapkan maaf. Itu bentuk adab asal yang sederhana. Konsep itu kan harus diawali dengan sadar diri dulu kan gitu. Iya. Sadar diri ya sudah, kita harus merasa bersalah dulu. Nantinya baru dibicarakan. Nanti oke lah, kita memang benar ini. Cuman kita sebenarnya istri belum tahu. Iya. Tapi kita harus merasa bersalah dulu biar waktu marah, istri marah pun biar lega dulu. Lega dulu, nanti kalau sudah baru diajak ngobrol baik-baik. Melihat suasana hati dulu. Jadi lebih asik nanti ketemunya itu. Kadang-kadang kan ngoten. Saat niki kados niki memang watak memang kan watak dari perwataan itu ada yang keras. Ini kalau ditambahi keras ini nggak ketemu. Pasti nggak ketemu. Nanti kalau itu salah satu mengalah pun nanti pemikiran oh aku berarti mau disalah. Itulah kembalinya enak. Nek menurut kula kan gitu. Yang saya pernah lakuin seperti itu. Daripada nanti ada pemikiran oh iya ternyata aku mau salah. Makanya kan dari awal kan enak kalau diposisikan kalau kita itu memang salah. Jadi enak nanti ngawal ngobrol itu enak kalau istri. Jadi nanti nggak disalahkan. Loh, tak kandani mangan ngono kandani ngeyel ae lah seperti itu loh, guys. Kan terkhawatir kan biasanya kan nonton. Karena ini nyata dan saya juga pernah. Dan itu pun mungkin ya banyak sih kalau mungkin sama-sama kerasnya sama-sama itu tidak ketemu sebetulnya permasalahan itu tidak ketemu. Ketika satu mengalah malah menambah masalah. Kalau lagi panas langsung ditambahi masalah itu malah tambah nggak ketemu. Kita mengalah tarik dulu mengalah ya mungkin salah satunya mungkin si istri juga pernah melakukan seperti itu mungkin pernah ya nggak tahu ya maksudnya kan saya ini kan cuman bagi saya kan kalau mengalah dulu memang lagi asiknya rame kan tapi kita harus berarti aku salah kita menghindar dulu belum maksudnya menghindari nggak menghindar lungo lah maksudnya terus gimana menghindar secara ini kan mungkin kita harus mengalihkan perhatian lah nateng diri ngopi dan apa ketika sudah merasa tenang kita bicarakan sing mau sepurane sing akeh apa sing salah kan terus piye jalan keluare ya. Mungkin seperti itu enaknya kalau mungkin di usia pernikahan ke-5 tahun itu pasti ada kejadian seperti itu nanti dulu sampai rame kan salah pendapat lah mungkin berarti memang caranya memang beda-beda gitu. Karena kalau pasti. Saya naik kulo, nopo nyoba dengan cara sing jenengan niku wau, boten saged. Karena tetep
rame. Ya, oke. Mungkin gitu mau Nggih, caranya karena beda-beda. benten-benten memang. Itu kembali lagi karena yang kita punya pasangan itu karakternya kan beda-beda. Beda-beda. Jadi kita sebagai suami atau baru laki-laki ini tadi kita harus tahu karakter masing-masing. Iya. Bojone masuk kamu Karakter tidak iya, pirang Tahu tahu. maksudnya seperti ini. Nggih. Ada ono masalah nu lagi berarti ngalih. Waduh, tambah gede nih. Karena ada yang berpikiran dipikir tidak Respon. tidak ngajeni, Ngajen. kok gak ngajeni, lagi tak seneni, lagi tak omongi kok malah ngalih. Iya. Nah, itu Memang tambah banyak jadi nih seperti Bang. itu. Yang penting kita simpulkan di sini, kita menggunakan ilmu adab asal. Tapi terserah bagaimana prakteknya kepada pasangan sendiri-sendiri. Karena yang tahu ya suaminya sendiri-sendiri. Bagaimana untuk mencari moodnya atau suasana hatinya seperti apa. Ini harus Adab asal dulu. Basicnya seperti itu. Kalau tata cara atau mekanisme atau teknisnya itu tergantung kitanya masing-masing, karena kitanya ini yang tahu karakter atau sifat dari istri-istri kita. Yang penting intinya pada kita harus bisa menjadi guru. Di bulan ditiru, dasarnya ilmunya adalah adab asal. Yang kedua, totolang kromo. Kromo kepada pasangan kita atau garwa istri kita ini seperti apa juga harus kita bahas, karena ini juga menjadi tugas kita sebagai suami, sebagai pemimpin, sebagai imam. Saya kan ingin respect menurut kalian yang melihat kadang-kadang berkata-kata kasar kepada istri saya itu kan ini menurut saya kan nggak baik juga kan maksudnya untuk derajatnya diri kita sendiri kan. Nanti seandainya dibalik dengan kata-kata itu kepada diri saya itu menyakitkan hati kan menurut tata krama gitu tentang pembicaraan dan langsung perilaku. Itu kan gandeng. Karena tata krama itu kan bukan segi dari bicara aja kan. Gandeng istilahnya. Contoh nih seperti ketika kita repot bisanya mengasihkan dengan tangan kiri, ini langsung minta maaf. Walaupun itu dengan istri sendiri. Harus nih tuh. Kembali lagi, kita menghormati istri itu sama saja menghormati kita. Kalau kamu ingin dihormati oleh istrimu, maka kamu harus bisa belajar hormat dulu. Amit. Ini baru gandengan ini yang disebut protokol langsung. Ngomong kali perbuatan disebut totolang kromo. Disebut promo. Banyak sebenarnya perilaku itu harus kita terapkan sebagai tugas kita sebagai suami. Kalau saya di rumah sendiri kan sampai saat ini kan selalu menerapkan soal minta maaf dan minta tolong. Itu wajib dari ke siapapun, baik ke orang tua ke anak, anak ke orang tua, harus ada kata minta maaf dan minta tolong. Kalau menyuruh jangan lupa minta tolong, kalau sudah jangan lupa ucapkan terima kasih. Biar nantinya itu terbiasa juga kalau bagi anak-anak kan di luaran sana nanti itu biar terbiasa juga sama orang lain. Karena pembelajaran seperti ini kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Setelah nanti kembali kan persepsi masing-masing kok. Kayak Allah yang kok kudu koyo kerajaan. Koyo ambek sopo ae wong ambek bojone kok harus ngono ini. Ini kok terserah. Yang penting kalau kita sudah praktek ternyata ini membawa
keharmonisan Keharmonisan. dalam rumah tangga, why not? Kenapa tidak kita lakukan? Kita lakukan. Lostol. Iya, kalau pernikahan orang ya mau kerso. Iya, kalau itu ya terserah. Memang kalau boten setuju nggih monggo. Iya mau. Kalau setuju ya mau silakan dicoba, semua mau karena nanti perubahan itu pasti akan ada. Jadi yang dibahas di sini kan bagi yang mau mencoba ya silakan, kalaupun nggak mau mencoba ya juga terserah kan gitu. Tapi kalau saya yakin kan dan saya juga sudah melakukan seperti itu ya istilahnya Sudah merasakan. rasanya seperti apa ya saya juga yang ngalami kan gitu. Nanti kan kitanya sendiri sudah berani mengambil pilihan dan resiko ini kita terima dengan enjoy, kenapa tidak? Bukan bentuk rekayasa mungkin karena masuk di channel YouTube terus direkayasa sebaik mungkin kan di sini kan nggak ada yang seperti itu. Anggapan-anggapan hal-hal tentang Toto Kromo kadang hilang dipikir. Kita kalau menjalankan Andap Angsa dan Toto Kromo ini seolah-olah kita ini malah merendahkan diri kita sebagai suami. Kebanyakan mindset mereka sebagai suami itu seperti itu. Yang ketinggalan zaman. Kalau diperbuat rendah, kalau kita terapkan di sini kan nanti kita akan tahu bahwa sesungguhnya derajat garwa suami ini nanti bisa dinyatakan dan dirasakan ini kalau kita mau menerapkan hal-hal seperti ini. Kalau pemikiran yang lain, kalau kita menjalankan Andap Angsa dan Toto Kromo kepada istri, itu dianggap merendahkan diri kita sebagai suami, ya monggo. Tapi kalau kita sebagai pelakunya malah enggak. Di sini malah derajat kita itu malah muncul, terus rasa kasih sayang itu ada, keharmonisan juga akan terjaga. Realita Nyata realita tanpa direkayasa. realita. Rasanya kalau kita mendengar dari ucapan salah satu apa dari pasangan kita itu di orang lain ketika diobrol ini ini ada yang mengenakan dari saya mungkin seperti ada perilaku mungkin dari perilaku ini enggak nanti bapak ini kan biasanya ada pembelaan biasanya ada rasa rumah kalau kita merasa senang dihormati oleh istri, tapi kalau kita melakukan rasa hormat kepada istri juga senang. Kalau istri senang, kita juga ikut senang karena menjadi segalanya. Jadi dan kesamaan. Kalau kita diperlakukan dihormati itu suka, ya lakukan. Kamu harus menghormati siapapun. Minimal kita juga memberi kehormatan orang lain itu menjadikan kesenangan bagi diri kita. Karena diri kita kalau dihormati juga senang. Tugas-tugas pokok sebagai garwo sangat banyak, kemungkinan tidak bisa kita bahas, mungkin bisa kita akhiri di sini atau gimana gimana kosong. Kalau bahas nanti diteruskan nggak ada habisnya, karena memang habisnya. Asik untuk dibahas dan pelan-pelan diterapkan. Jadi kita kembali seperti awal, kita hanya mengambil poin-poinnya. Intinya dalam tema garwo sebagai laki-laki di sini, apapun
tentang persoalan itu baik materi dan non materi, secara fisik, secara mental, itu harus laki-laki ini punya tanggung jawab yang penuh, yang paling banyak. Intinya di sini, apapun nantinya. Karena kalau kita cerita satu-satu, kopi sak drum, Nah, nggak akan pernah untuk habis pembahasan tentang garwo sebagai suami. Karena tugasnya memang sangat banyak. Apapun nanti yang terjadi dalam rumah tangga, itu tanggung jawabnya seorang suami. Kita ambil kesimpulan intinya, yaitu apapun nantinya yang terjadi pada rumah tangga, pernikahan, tanggung jawab penuh adalah pada garwo suami. Mawon, mungkin kita akhiri, kita sudahi tentang tema garwo sebagai suami ini untuk tugas pokok, tanggung jawabnya. Mungkin bisa bermanfaat bagi kita yang ada di Dodol atau para pemirsa. Nantinya kita akan meneruskan tema garwo besok, kedepannya di garwo istri. Mungkin garwo yang sebagai istri ya. Mungkin kita juga akan belajar lagi, kita akan menyelidiki dan menanyakan seperti apa nanti kita komunikasi masing-masing sama istri, apa yang menjadi curahan hati para istri kita nanti bisa kita tuangkan di channel ini. Karena mungkin kalau kita mengundang istri karena tengah malam mungkin tidak bisa, jadi nanti kita perwakilan Ya. kita nanti mewakili mungkin dari istri kita sendiri dulu masing-masing. Kita nanti obrolkan bagaimana tentang kewajibannya, tentang tugasnya seperti apa. Mungkin nanti kita bahas untuk tayangan berikutnya.